SNMPTN 009 jurusan Teknologi Informasi. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf terlebih dahulu kepada teman-teman jika ada suara-suara yang tidak diinginkan atau kurang berkenan masuk dalam video ini. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan alat yang saya miliki. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan informasi di era teknologi. Nah, kita semua sepakat kalau informasi dapat dengan mudah dan cepat kita dapatkan di era sekarang ini. Ya, betul. Semua itu terlepas dari perkembangan teknologi yang ada. Jadi kalau kita ingin mencari informasi apapun itu, baik itu umum, terus informasi seperti akademis untuk proses belajar mengajar, ataupun informasi yang sifatnya itu rahasia gitu. Nah, itu beberapa dapat kita temukan di era sekarang, baik itu menggunakan platform tertentu ataupun kita platform tertentu yang menyediakan informasi, ataupun kita berdiskusi atau bersosialisasi dengan teman kita di sosial media. Ya, bagi saya sendiri sosial media sudah menjadi tempat kita mencari informasi. Dampak positifnya itu ya seperti yang tadi kita bahas di awal, kita dapat dengan mudah mendapatkan informasi karena platform-platform yang ada, karena penyedia jasa informasi yang ada, baik itu berupa aplikasi ataupun berupa website gitu. Terus komunikasi kita pun dengan teman ataupun keluarga yang jauh itu dapat dengan mudah kita sampaikan. Jadi informasi yang kita butuhkan atau teman atau keluarga kita butuhkan itu dapat dengan mudah disampaikan, dapat dengan mudah dan cepat disampaikan. Nah, tapi itu semua pastinya selalu ada sisi negatifnya. Di mana ada sisi positif, pasti di situ ada sisi negatifnya. Hal itu bisa terjadi karena kurangnya wawasan kita, tidak pedulinya kita dengan lingkungan sekitar gitu. Nah, dari ketidakpedulian dan kurangnya wawasan kita itu dapat mengakibatkan pertengkaran atau pertikaian bahkan. Kenapa? Kita ambil contoh. Kalau kita menyampaikan informasi di sosial media ataupun platform dengan bahasa yang kurang tepat, yang ada berbau sara ataupun memicu konflik, nah, waktu membaca awalan kalimatnya saja atau membaca judul dari pernyataan kita, itu pasti sudah menimbulkan pikiran negatif dari si pembaca, dan ujung-ujungnya mereka pasti akan salah paham terlebih dahulu kalau memang orangnya itu tidak mau baca dulu ya isinya kayak gimana. Ya, mereka pasti akan salah paham dan menilai kita yang salah dan menjadi provokator gitu. Nah, itu dampak negatifnya ketika kita sebagai penyedia si informasi atau penyampai dari informasi itu sendiri. Kita sendiri sebagai pengguna jasa informasi ini di era sekarang dapat terkena dampak negatif juga. Salah satunya adalah peretasan yang ada di mana-mana, baik itu peretasan akun-akun kita, akun-akun sosial media ataupun akun-akun online shop, ataupun peretasan rekening kita sendiri. Karena kan semua sekarang saling terhubung tuh. Kita belanja aja sekarang online, kita dompet aja sekarang online kan, udah banyak dompet online juga. Nah, pastinya di situ ada data diri kita, ada nomor rekening, ada password segala macam, ada segala sesuatunya yang bersifat rahasia lah. Informasi yang mudah dan cepat beredar ini dapat menimbulkan pembajakan yang mudah dan cepat juga, baik itu berupa lagu ataupun berupa film. Untuk pencegahan penyalahgunaan informasi di era sekarang ini, khususnya ketika kita ingin menyampaikan informasi, itu harus ada beberapa poin yang harus kita cermati. Salah satunya adalah yang tadi kita sempat bahas di awal,
pemilihan kata-kata yang ingin kita sampaikan. Karena salah memilih kata itu dapat memicu pertikaian. Lalu mencari fakta-fakta yang ada dari sumber yang sebenar-benarnya, jangan dari sumber yang asal. Dan menurut saya pribadi, kalau ingin mencari fakta itu jangan dari satu sumber saja. Jadi tetap harus ada data sumber pembanding. Ya minimal 3 lah kalau menurut saya pribadi ya. Gitu. Kenapa? Karena itu untuk uh, mencegah hoax. Kalau misalnya kita hanya mengambil dari satu sumber, itu belum tentu sebuah fakta. Bisa jadi itu adalah sebuah hoax yang sudah tersebar. Jadi tetap kita membutuhkan data pembanding di situ. Nah, ketika kita menemukan hoax, saran saya sih kita jangan berdiam diri saja, tapi melaporkan hoax itu sendiri ke pihak-pihak yang terkait. Gitu. Kenapa? Itu menurut saya kita dapat membantu pemerintah dalam memberantas berita-berita hoax yang ada di Indonesia. Karena kita sepakat ya kalau di Indonesia sendiri berita hoax itu sangat sangat mudah menyebar, apalagi di pandemik seperti ini. Bukan hanya diri kita saja yang berperan aktif dalam memerangi sisi negatif dari era digital, tapi pemerintah juga. Pemerintah memiliki beberapa upaya untuk menangani perkembangan teknologi atau perkembangan digital di Indonesia. Upaya pemerintah itu antara lain, yang pertama, mereka melakukan literasi digital menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia. Tapi hal tersebut tidak mudah dan cepat dilakukan karena kita lihat sendiri ya, jumlah penduduk kita itu sangat besar, sangat banyak. Jadi itu pasti memakan waktu yang tidak sebentar. Lalu yang kedua, pemerintah juga memerangi berita-berita atau informasi-informasi yang kebenarannya itu masih dipertanyakan. Dengan kata lain, bisa kita sebut juga hoax. Nah, seperti yang tadi kita bahas, kalau kita menemukan hoax di internet, menurut saya pribadi kita jangan berdiam diri, tapi kita juga harus melaporkannya. Karena dengan begitu kita dapat membantu pemerintah dalam memberantas hal tersebut. Nah, yang ketiga, upaya pemerintah adalah melakukan penindakan hukum. Melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Karena sekarang teknologi semakin berkembang, otomatis pola hidup masyarakat pun akan berubah. Dengan begitu akan ada kejahatan-kejahatan baru yang beredar, atau bisa kita sebut kalau kejahatan dalam ranah digital itu cybercrime ya. Nah, di sini pemerintah juga melakukan tindakan hukum kepada pelanggar tersebut. Seperti kita ketahui ada UU ITE sekarang gitu. Nah, mungkin sampai di sini saja pembahasannya. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf kembali kalau misalnya ada suara-suara yang tidak berkenan masuk dalam video ini. Ingat, seperti kata pepatah, mulutmu harimau. Di era digital sekarang mungkin bukan hanya mulut yang menjadi harimau, tapi jari juga.